Halo, selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang binary search pada struktur data. Jadi apa yang dimaksud binary search itu? Binary search adalah pencarian data yang digunakan dalam elemen array yang diurutkan dengan membagi dua bilangan atau membagi data menjadi dua bagian. Misalkan di sini saya mempunyai integer angka, beberapa elemen integer angka mulai dari 20, 31, 56, 18, 10, 26, 58, 71, 100. Ini terdiri dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, proses dari binary search ini adalah membagi elemen array menjadi dua bagian. Contohnya dalam di sini. Jadi dalam integer awal, akhir, nilai tengah, angka cari. Bilangan awalnya yaitu 0 dan bilangan akhirnya 9. Maka diambil nilai tengah dengan rumus nilai awal ditambah nilai akhir dibagi 2. Misalnya di sini nilai awalnya adalah 0 dan nilai akhirnya 9, maka 0 ditambah 9 lalu dibagi 2. Hasilnya maka di sini 9 dibagi 2 gitu ya. Kan 0 ditambah 9 sama dengan 9 terus dibagi 2. Maka hasilnya 4,5. Tetapi dalam bahasa program tidak ada koma, dibulatkan sekitar 4 atau 5. Jadi ini dibagi, misalkan kiri menjadi 4, kanan menjadi 5, atau kiri menjadi 5, kanan menjadi 4. Nah, menjadi dua bilangan. Perulangannya adalah sebagai berikut. Nilai tengah sama dengan nilai awal ditambah nilai akhir dibagi 2. Maka hasilnya terdapat nilai tengah. 9 bagi 2 yaitu terdapat 2, 4, dan 5. Maka kita sudah menemukan dua bagian. Lalu di dalam dua bagian ini kita pecah lagi menjadi dua bagian. If angka cari lebih besar sama dengan angka nilai tengah, maka dibagi lagi. Ketika sudah dibagi menjadi 2, lalu kita pecah menjadi 2 lagi. Nah, kan ini sudah menjadi 2 bagian, 4 array, 5 array. Lalu ternyata data array tersebut akurat ke arah kanan atau 5 ini, maka akan dipecah lagi. 5 dirumuskan lagi awal, nilai awal ditambah nilai akhir dibagi 2. Dimulai indeks ke 0, dan sini ada di tengah. Kan ini sudah dipecah menjadi 2, kiri dan kanan. Misalnya kita ambil kanan, pecah lagi, dibagi menjadi 2 bagian, kiri dan kanan. Dipecah terus sampai nanti bilangannya ketemu. Maka if-nya angka cari, ketika data ditemukan, maka CO-nya adalah angka, variabel angka nilai tengah terletak pada indeks ke nilai tengah. Tetapi jika elemen array tidak ditemukan, maka CO-nya adalah data tidak ditemukan. Sebagai contoh, saya akan run
terdapat beberapa elemen array. Misalkan saya mencari elemen array 26. Nah, data ditemukan angka 26 terletak pada indeks kelima. Yang ini. Tapi jika else data tidak ditemukan, maka akan kita coba. Terdapat array 20, 31, 56, 18, 10, 26, 58, 7100. Misalkan saya memasukkan nilai 57. 57 ini tidak terdapat pada array di atas. Maka ketika kita enter hasilnya, data tidak ditemukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang linear search. Apa itu linear search? Linear search adalah suatu pencarian yang urutannya diacak dan harus menemukan target. Itu dicari dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir sampai nilainya ketemu. Tapi jika dalam posisi indeks terakhir tidak menemukan nilai target, maka hasilnya tidak ditemukan. Contoh, dalam integer linear search terdapat integer array, integer size, integer nilai cari. Dalam data array-nya, misal ada beberapa data elemen array dari indeks ke 0 yaitu 13, indeks ke 1 43, indeks ke 2 18, indeks ke 3 5, indeks ke 4 70. Maka integer size-nya yaitu size of list angka dibagi list angka indeks ke 0. Maksudnya dari list angka keseluruhan dibagi list angka indeks ke 0. Lalu printnya hasilnya, selanjutnya print hasilnya yaitu data barisan array. Perulangannya integer i sama dengan 0. Jika i lebih kecil daripada size, diinkrementkan. Lalu selanjutnya hasil outputnya, masukkan nilai yang ingin dicari. Misalkan kita memasukkan array 18, maka disorting dari indeks ke 0 13. Jika tidak sama, dilanjut ke indeks ke 1 yaitu 43. Jika tidak sama, dilanjut ke indeks ke 218. Jika hasilnya sama, maka perulangan akan berhenti. Tapi jika sampai indeks terakhir ini datanya tidak sama, maka outnya nilai angka yang Anda cari tidak ditemukan di sana. Tetapi jika dalam pencariannya ditemukan, misalkan dari indeks kedua yaitu 18 bertemu, maka perulangannya stop. Outnya nilai angka terletak pada indeks ke berapa. Contoh ini akan saya run. Data barisan array ada 13, 43, 971, 5, 70. Akan saya masukkan array 5, maka hasilnya nilai angka 5 terletak pada indeks ketiga. Contoh lagi, saya akan memasukkan nilai yang tidak ada dalam barisan array. Misalkan 67 tidak ada dalam barisan array, maka hasilnya tidak, nilai angka 67 tidak ditemukan dalam list angka. Selanjutnya yaitu mengenai jump search. Jump search adalah
algoritma pencarian untuk array yang diurutkan terlebih dahulu. Misalnya dalam jump search ini kita mempunyai beberapa elemen array. Nanti beberapa elemen array ini akan dijadikan beberapa kelompok. Lalu jump search ini akan melompat dari beberapa kelompok sampai nilai arraynya ditemukan. Analoginya di sini, misal saya mempunyai beberapa elemen array mulai dari 61, 64, 4, 13, 9, 44, 93, 7, 18, 69, 45, 91, 15, 2, 60, 13. Di sini terbagi menjadi beberapa indeks mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, indeks ke 0 sampai 15. Jadi total ada 16 array. Lalu perulangannya, integer i sama dengan 0 lebih kecil daripada size. Ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Misalkan dalam 4 bagian, dalam 1 sampai 13. 1, 9 sampai 7, 18, 91, 15 sampai 13. Terus caranya mulai dari perulangan for integer i sama dengan 1, i lebih kecil daripada size, min 1, lalu c plus plus. Terus rumusnya yaitu list angka j sama dengan list angka j ditambah 1. Apabila list angka j ditambah 1 sama dengan swap, maka perulangan berhenti. Contohnya, saya akan compile, masukkan nilai yang ingin dicari, misalkan 44. Hanya 44 yang akan dicari temukan di list angka yang terletak di indeks ke-8 sama kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai bubble sort. Jadi apa itu bubble sort? Bubble sort adalah algoritma pengurutan paling sederhana yang bekerja dengan menukar nilai yang berdekatan secara berulang. Jadi step paling penting dari bubble sort adalah saling menukar antara array satu dengan array sampingnya, mana yang nilainya nanti lebih kecil dipindah ke paling kiri. Analoginya seperti ini. Contoh, saya memiliki beberapa elemen array 12, 13, 28, 10, 17. Ini belum urut ya. Nah, tugas dari bubble sort ini adalah mengurutkan setiap elemen array dari mulai yang paling kecil ke sebelah kiri ke paling besar ke sebelah kanan. Mulai penyortingannya, contoh 12 sama 13 lebih kecil, 12 sama 3 maksudnya lebih kecil 3, maka nanti 3 bergeser ke sebelah kiri. Jadi 3, 12, 28, 10, 17. Setelah ini belum selesai, masih disorting lagi, mencari lagi nilai terlebih kecil daripada 12 ini, dipindah ke sebelah kiri, dicek 3 sama 12, kecil 3, benar sebelah kiri. 12 sama 28, lebih kecil 12, benar sebelah kiri. 28 sama 10, lebih kecil dari 18,
maka 10 bergeser ke sebelah kiri. Di stepnya 3, 12, 10, 28, 17. Selanjutnya masih diukur lagi, disorotkan lagi. 3 lebih kecil dari 12 garis sebelah kiri, 12 lebih kecil dari 10, tidak, 10 lebih kecil dari 12, maka 10 bergeser ke kiri, 12 bergeser ke kanan, maka 3, 10, 12, 28, 17. Dilanjut lagi, 3 lebih kecil dari 10, benar, 10 lebih kecil dari 12, benar kiri, 12 lebih kecil dari 28, benar sebelah kiri, 28 lebih kecil dari 17, salah, karena 17 ini lebih kecil dari 28, maka 17 bergeser ke kiri. Maka stepnya 3, 10, 12, 17, 28. Nah, ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, maka proses perulangan akan berhenti. Sini, for integer 1 sama dengan 0, i lebih kecil daripada length i plus plus. Maka outnya unsorted array. Contoh akan saya run. Nah, seperti ini. Dari 23, 12, 10, 25, 8, 9, 18, 45, 77, 95, 48, 75. Geser. 12 geser sebelah kiri, 10 geser kiri. Lihat bawahnya lagi. 10 sama 2, lebih kecil 2, geser sebelah kiri. 5 lebih. Geser lagi. Sampai bawahnya lagi juga sama, sampai selesai bawah. Maka jika sudah hasilnya terakhir 2, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 23, 45, 48, 75, 77, 95. Maka ini urut dari kecil ke besar, dari yang paling kecil di sebelah kiri, yang paling besar di sebelah kanan. Karena awalnya ini masih acak, sampai beberapa step menjadi urut seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari insert dan sort. Jadi apa itu insert dan sort? Insert dan sort sendiri itu adalah cara untuk memilah data yang diurutkan menjadi dua bagian. Yang data itu sebelumnya belum diurutkan atau belum, masih acak istilahnya. Lalu untuk pengambilan datanya itu dimulai dari elemen ke-1 atau indeks ke-1. Dari indeks ke-1 diurutkan dengan elemen sebelahnya, yaitu indeks ke-0. Setelah selesai, nanti lanjut ke indeks berikutnya, indeks ke-2 diurutkan sama indeks sebelahnya. Itu dilakukan terus-menerus berulang-ulang sampai prosesnya selesai atau sampai datanya habis. Contohnya yang ini elemen array seperti berikut 4, 7, 3, 9. Maka yang dilakukan pertama adalah menghitung bagian array ke-7 dengan array ke-4, manakah yang lebih kecil, 7 dan 4. Lebih kecil 4 saja, di 4, 7 masih sama. Lalu berikutnya pindah ke samping, 7 sama 3, dihitung manakah yang lebih kecil, 3 atau 7. Kecil 3, berarti 3 geser ke kiri. Jadi seperti ini ya. Lanjut bawahnya 4. Nah ini 7 sama 3 lebih kecil 3, berarti 3 nya geser, ditukar menjadi 7. Lalu masuk ke sini 3 sama 4, berarti mengulang dari indeks ke 1 sama 0. 3 sama 4 lebih kecil mana? Lebih kecil 3, maka 3 digeser ke kiri menjadi 3, 4,
7, 9. Kalau masih hitung lagi antara 7, menghitung lagi antara 4 sama 7 ya. 4 sama 7 lebih besar mana? Lebih besar 7, lebih kecil 4, maka posisinya tetap 4 di sebelah kiri, 7 di sebelah kanan, maka hasilnya masih sama. Lalu 7 sama 9, 7 sama 9 lebih kecil 7, maka hasilnya tetap sama. 3, 4, 7, 9. Sudah selesai, maka perolangan akan berhenti. Perolangan yaitu for indeks I sama dengan 0 jika I indeks ke 0 ini lebih kecil daripada size, maka diinkrementkan. Contoh saya akan run programnya. Angka awalnya bilangannya yaitu arraynya 3, 5, 13, 8, 15, 6, 11. Dihitung lagi 3 sama 5 ditaruh bawah lebih kecil 3. Lalu 13 sama 8. 13 sama 8 dibagi 8, maka digeser 8 taruh kiri, 13 sebelah kanan. Ini masih sama, terus taruh bawahnya lagi 3 sama 5 lebih kecil 3, 5 sama 8 lebih kecil 5, 8 sama 13 lebih kecil 18, 13 sama 16 ditukar karena 0 lebih kecil, maka digeser, terus bawahnya lagi 3, 5, 6, 8, 3, 5, 6, 8 sama 6, 6 lebih kecil daripada 8, maka digeser 6, 8, taruh bawahnya lagi 11 lebih kecil daripada 13, maka digeser 11 sebelah kiri, 13 sebelah kanan, taruh bawahnya lagi, maka hasilnya 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15. Kalau sudah urut yang terakhir, maka perulangan akan diberhentikan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan mencoba membahas tentang quicksort. Jadi apa itu quicksort? Quicksort sendiri yaitu adalah proses pengurutan yang dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi dua bagian atau menjadi dua partisi. Jadi proses pengurutan data dari sort ini adalah membagi dua partisi dan menentukan nilai pivot. Contohnya seperti ini. Dalam cara menentukan pivot ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu memilih elemen pertama sebagai pivot. Misalkan mempunyai data array, bisa menggunakan elemen pertama sebagai pivot di sini. Yang kedua, memilih elemen terakhir sebagai pivot. Elemen terakhir di sini berarti paling kanan. Kalau ini sebelah awal paling kiri, sebelah kiri di elemen terakhir sebelah kanan. Lalu menentukan nilai pivot dari elemen acak, bebas, mau sebelah kiri atau kanan atau tengah, bebas, bisa dari mana saja. Yang terakhir bisa memilih pivot melalui median atau nilai tengah. Jadi mulai indeks 0 ditambah indeks terakhir dibagi 2, jadi menentukan dari nilai tengah. Untuk sebagai contoh saya akan mengambil nilai pivot untuk sebelah tengah, jadi di sini 40. Lalu untuk pembagian datanya, jika nilai lebih besar dari pivot, maka diletakkan di sebelah kanan pivot. Dan jika nilai lebih kecil daripada pivot, maka diletakkan di sebelah kiri pivot. Sebelah kiri. Jadi ini saya coba menentukan pivot yang saya gunakan adalah 40. Lalu kita urutkan
dari kiri ke kanan, dari 65. Apakah 65 ini lebih besar daripada 40? Ya, jika iya, maka ditaruh di sebelah kanan pivot 65. Selesai. Lalu selanjutnya 30. Apakah 30 ini lebih besar daripada 40? Tidak. 30 ini lebih kecil daripada 40. Maka ditaruh di sebelah kiri pivot. Selanjutnya 79. Apakah lebih besar daripada 40? Dari pivot 40? Ya, maka ditaruh di sebelah kanan. Selanjutnya 99. Apakah lebih besar daripada 40? Ya, jika lebih besar ditaruh di sebelah kanan. Lalu 4. Apakah lebih besar daripada 40? Tidak, maka ditaruh di sebelah kiri. 21. Apakah lebih besar daripada 40? Tidak, maka diletakkan di sebelah kiri. Yang terakhir 10. Apakah lebih besar daripada 40? Tidak, maka diletakkan di sebelah kiri. Maka proses awalnya sudah terbentuk menjadi dua partisi, yaitu kiri dan kanan. Yang kiri yaitu 4, 10, 21, 30. Dan sebelah kanan 65, 79, 99. Nah, yang kita jadikan pivot 40 ini kita taruh di sebelah kanan saja, 40. Jadi sebelah kiri ada 4 array, sebelah kanan ada 4 array. Lalu setelah ini terpecah, kita menentukan pivot lagi dari masing-masing partisi, sebelah kiri dan kanan. Ya. Kita mulai dari awal lagi. Memilih pivotnya dari yang paling besar, dari sebelah kanan dari yang paling besar. Ya. Jadi di sebelah kiri bagian paling pojok kanan yaitu 30, dan partisi kanan bagian paling besar 99. Maka partisi kiri 30 sebagai pivot, partisi kanan 99 sebagai pivot. Lalu kita urutkan lagi. Kiri, apakah 4 lebih besar daripada 30? Tidak, maka sebelah kiri. Apakah 10 lebih besar daripada 30? Tidak, maka sebelah kiri. Apakah 21 lebih besar daripada 30? Tidak, maka sebelah kiri. Selesai, 30 hilang. Maka tinggal 4, 10, 21. Sebelah kanan, apakah 40 lebih besar daripada 99? Tidak, maka diletakkan kiri, dan seterusnya sampai nilainya ini habis. Maka susunan array telah diurutkan menjadi sebagai berikut: 4, 10, 21, 30, 40, 65, 79, dan 99. Itu adalah cara kerja atau analogi mengenai quicksort. Lalu kita menuju ke codingan, yaitu menggunakan void quicksort, integer array, integer kiri, dan integer kanan. Kita isi integer A misalnya sama dengan kiri, integer B sama dengan kanan, lalu integer swap dan juga integer tengah, yaitu terdiri dari array index, maksudnya array kiri plus kanan dibagi 2. Lalu perulangannya, well, apakah A lebih kecil daripada B? Lalu well lagi, array indeks A lebih kecil daripada tengah, maka diinkrementkan. Lalu well, array indeks B lebih besar daripada tengah, maka B min-min. Lalu if A lebih kecil sama dengan B, jika iya maka swap sama dengan array indeks A. Array indeks A sama dengan array indeks B. Lalu array indeks B sama dengan swap. Lalu ini, jika if kiri lebih kecil daripada B, maksudnya dari partisi kiri lebih kecil daripada B, maka quicksortnya array kiri B. Jika if A lebih kecil daripada kanan, maka quicksortnya array A dan kanan. Untuk main untuk ini seperti berikut. Integer datanya 10, lalu cout masukkan jumlah data.
perulangannya for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus 1. Lalu si outnya masukkan angka ke berapa, lalu si in masukkan variabel i tambah 1 sampai semua selesai. Lalu coba kita run program. Nah, maka hasilnya data sebelum diurutkan, angka ke-1 33, angka ke-2 10, angka ke-3 54, angka ke-4 90. Dan hasil setelah diurutkan 10, 33, 54, 90. Oke semuanya, di sini saya akan coba melanjutkan tentang materi berikutnya, yaitu Q. Jadi yang dimaksud dengan Q adalah sebuah antrian pengelolaan data sekuensial bergantian atau berurutan yang bersifat FIFO, first in, first out. Jadi misalkan sebuah data pertama masuk, maka data yang pertama itu akan keluar. Dan di dalam Q ini bisa diimplementasikan dengan menggunakan array. Langsung saja, misalkan contoh, kita menggunakan integer current indeks ke 0, string datanya max. Yang pertama, void view data empty, outnya data antrian. Lalu perulangannya kita menggunakan for integer i sama dengan current min 1. Lalu i lebih besar sama dengan 0, didekremenkan i min min. Tapi else cout antrian kosong. Ini perulangan untuk ini ya, kode dari Q-nya dulu, belum masuk ke NQ atau DQ. Lalu cout-nya ini kita sudah memasukkan data antrian dengan perulangannya for integer i dan sebagainya. Jika tidak ada data yang dimasukkan, maka cout-nya antrian kosong. If jika is full, ini full. Jika data yang dimasukkan sudah penuh lalu memasukkan data lagi, maka cout-nya tampilannya antrian penuh. Lalu untuk void in Q-nya, untuk kodenya NQ seperti ini. If is full, maka cout-nya memasukkan data dengan data current lalu diinkrementkan. Terus untuk DQ-nya seperti ini, perulangan if empty, perulangannya for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari current min 1. Lalu yang digunakan data i sama dengan data i plus 1. Dan saya akan run programnya.
ketika saya run pertama kali, maka di sini adalah antrian kosong sesuai dengan view-nya. Lalu kita akan coba memasukkan data menggunakan NQ. Pilih satu NQ, masukkan data, misalkan 72. Data antrian 1 terisi 72, sudah tidak kosong lagi. Sesuai maksimal data yang dimasukkan adalah 5. Contoh, saya akan memasukkan 4 data lagi. Pilih NQ, masukkan data 31, NQ lagi 76, NQ lagi 90, NQ lagi 97. Sudah 5 data yang kita masukkan. Lalu apa yang terjadi jika kita memasukkan data lagi? Misalkan saya pilih masukkan data lagi, nah maka terdapat antrian penuh karena data yang kita masukkan hanya full bisa dimasukkan 5. Lalu untuk manakah data yang keluar dulu menggunakan DQ ini? Manakah data yang keluar? Tadi kita sudah memasukkan data yang pertama masuk, yaitu 72 yang pertama masuk, lalu disusul 31, 76, 90, dan 97. Ini data yang pertama yaitu 72. Coba kita DQ kan, apakah nanti yang hilang, yang keluar dulu itu 72 atau 97. Kita DQ, pilih angka 2. Nah, 97 masih berada di atas, yang satunya hilang. Contoh lagi, kita DQ lagi bilangan 31 sama 97. Berarti ini kan 31 yang paling awal masuk. Kita pilih DQ. 31 hilang. Berarti yang bersifat FIFO, first in, out. Data yang pertama kali masuk, itu data yang pertama kali keluar. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang stack. Jadi apa itu yang dimaksud stack? Stack ini adalah merupakan suatu tumpukan yang pengelolaan datanya bersifat sekuensial atau bergantian atau berurutan, yang mana dari beberapa data yang bersifat LIFO, yaitu less in, less out. Jadi misalkan kalau ada sebuah data yang mana data itu masuk terakhir, maka data yang masuk terakhir itu data yang pertama kali keluar. Jadi less in, less out, data yang pertama kali. Data yang terakhir masuk sama dengan data yang pertama kali keluar. Dan di dalam stack ini ada bahasa yang terkait push dan pop. Push sendiri adalah cara untuk menambahkan data ke dalam stack, sedangkan pop yaitu adalah cara untuk mengeluarkan atau menghapus data di dalam stack. Kali ini saya mempunyai source code tentang stack. Yang pertama, integer current-nya 0 dan define maksimal 5. Ini maksudnya data maksimal yang bisa diinputkan nanti adalah berjumlah 5. Jika nanti data yang dimasukkan kok lebih dari 5, maka tidak akan masuk. Gunakan boolean is full, lalu if current lebih besar daripada max. Pertama kita membuat parameter void view. Parameter void view, outnya data temukan stack. Perulangannya yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari current i++.
lalu cout-nya I plus 1 dan dari data I. Ini untuk cout-nya. Lalu untuk cout kedua data tidak tersedia. Ini jika data belum ada yang dimasukkan. Lalu if lagi is full, jika datanya penuh maka cout-nya data temukan atau stak penuh. Ini untuk void pertama dalam tampilan nanti saat di run. Terus parameter void push untuk memasukkan data atau menambahkan data, yaitu if is full maka selanjutnya masukkan data, lalu in dari variabel data current, lalu currentnya diinkrementkan. Terus selanjutnya untuk void, parameter void pop atau untuk tadi istilahnya mengeluarkan atau menghapus, yaitu ini if is empty. Oke, langsung saja kita run programnya. Jadi saat pertama kali kita run, maka yang ditampilkan adalah data tidak tersedia, karena kita belum memasukkan data apapun ke dalam array ini. Lalu kita coba tab pertama, yaitu push, untuk menambahkan data, masukkan data, misalkan 50, maka data tumpukan atau sat ganti. Tadi awalnya data tidak tersedia, dan ini cout-nya. Ketika kita sudah memasukkan data, maka langsung diganti menjadi data tumpukan atau stak, yaitu ini. Ini 50. Tadi maksimal pengisian 5, karena kita sudah mendefinisikan maksimal penginputan datanya 5. Oke, langsung kita coba aja masukkan data lagi. 40, 21, 90, 30, 5. Ada 5 data yang kita masukkan. Lalu akan terjadi kita memasukkan data lagi setelah maksimal 5. Kita coba 39. Oh, ini data tumpukan atau stak penuh. Ketika kita coba memasukkan lagi, pilih push, tidak bisa karena data sudah full. Jadi mulai tadi pertama data yang masuk 30, data yang pertama masuk 30, data kedua 90, data ketiga 21, data keempat 40, data kelima 50. Jadi data yang pertama masuk 30, data yang terakhir 50. Karena stak ini bersifat LIFO atau last in first out, maka kalau nanti kita tes apakah nanti yang pertama keluar ini 30 atau 50 dengan menggunakan metode pop. Jadi pertama yang terakhir kan masuk 50 ya. Kita coba. Nah, 30. Lalu kita coba keluar lagi. Kita coba pop lagi. Datanya habis.